Sikap baik apalagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Selain menggunakan dengan tidak berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat. Tanaman yang kita rawat menjadi subur. Ketika tanaman subur, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari tanaman. Lani juga senang merawat tanaman. Ayo kita baca cerita tentang Lani dan adiknya. Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya. Namun, adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Diskusikan dengan kelompokmu. 1. Apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya? Jelaskan. Menyiram dan memberikan pupuk agar tanamannya tumbuh dengan subur. 2. Apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya? Jelaskan. Adik Lani seringkali lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Ia lebih senang menonton TV dan bermain, sehingga tanaman miliknya layu dan hampir mati. 3. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap tanaman? Lani atau adiknya? Jelaskan jawabanmu. Menurut saya, yang lebih bijak terhadap tanaman adalah Lani. Karena Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. 4. Ketika adik Lani tidak menyiram tanamannya, siapa saja yang dia rugikan? Jelaskan jawabanmu. Yang dirugikan pertama pasti adalah tanamannya, karena bisa mengakibatkan tanaman itu kekeringan. Kemudian yang kedua adalah adik Lani. 5. Ketika adik Lani lupa menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Tidak, karena dia lupa menyiram tanamannya, berarti dia sudah melupakan kewajibannya. 6. Ketika Lani menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Sudah, karena ketika ia menyiram tanaman, maka akan terjadi suatu kegiatan yang positif, di mana dapat memberikan keuntungan kepada keduanya. Bunganya tidak mati, dan yang menyiram dapat menikmati keindahan dari bunga tersebut. 7. Mengapa memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur itu penting? Karena jika tanaman itu subur, maka akan menghasilkan udara yang sejuk. 8. Mengapa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting? Karena tanaman bermanfaat untuk pernafasan kita dan menghasilkan oksigen. Selain itu juga menyelamatkan dari banjir karena ada penyerapan air. Tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman membantu kita untuk bernapas. Jika semua orang seperti adik Lani, bayangkan apa yang terjadi dengan semua tanaman. Apakah kamu sudah merawat tanamanmu dengan baik? Mengapa kita harus merawatnya? Perhatikan gambar berikut. Ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Berdasarkan gambar di atas, diskusikan apa tindakan yang mereka lakukan. Gambar A, menyiram tanaman. Gambar B, membakar hutan. Gambar C, menanam pohon. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Gambar A, baik. Karena menjaga kelestarian tanaman. Gambar B tidak baik karena menambah polusi. Gambar C baik karena bisa menjadi penyaring polusi alami. Apa dampak bagi lingkungan? Gambar A, tanaman menjadi subur dan lingkungan menjadi segar dan sehat.
Gambar B, hutan menjadi gundul dan dapat mengakibatkan bencana. Gambar C, tanaman tumbuh dengan baik. Apa dampak bagi orang lain? Gambar A, dengan lingkungan yang sehat, kesehatan warga juga terjaga. Gambar B, kebakaran hutan akan merugikan orang lain. Gambar C, lingkungan menjadi sehat dan penghuninya juga sehat. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Gambar A, tidak. Dengan menyiram tanaman, kita tidak melanggar hak orang lain. Gambar B, iya. Karena setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Gambar C, tidak. Justru apabila lingkungan hijau, masyarakat menjadi sehat. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Gambar A, sudah. Tanaman harus kita rawat. Gambar B, belum. Karena tanaman seharusnya dirawat bukan dirusak. Gambar C, sudah. Tanaman harus kita rawat. Apakah yang sebaiknya dilakukan? Gambar A, tanaman harus kita rawat agar dapat tumbuh dengan baik. Gambar B, hutan harus kita jaga kelestariannya agar bermanfaat bagi manusia. Gambar C, tanaman harus kita rawat agar dapat tumbuh dengan baik. Buatlah jadwal merawat tanaman yang sudah kamu tanam. Disiplinlah dalam melakukannya. Misalkan hari Senin, kegiatan di pagi hari adalah menyiram tanaman. Kegiatan di sore hari juga menyiram tanaman. Kemudian hari Selasa, misalkan kegiatan di pagi hari menyiram tanaman dan mencabuti rumput liar. Kegiatan di sore hari menyiram tanaman. Kemudian hari Rabu, kegiatan di pagi hari menyiram tanaman. Kegiatan di sore hari juga menyiram tanaman. Hari Kamis, kegiatan di pagi hari menyiram tanaman. Kegiatan di sore hari juga menyiram tanaman. Kemudian hari Jumat, kegiatan di pagi hari menyiram tanaman. Dan kegiatan di sore hari misalkan menyiram tanaman dan memberikan pupuk. Hari Sabtu, kegiatan di pagi hari menyiram tanaman dan kegiatan di sore hari juga menyiram tanaman. Nah, hari Minggu, kegiatan di pagi hari misalkan menyiram tanaman. Kegiatan di sore hari menyiram tanaman dan mencabuti rumput liar. Beberapa pecahan mudah untuk diingat. Pecahan-pecahan tersebut bisa membantu kita untuk mempermudah melakukan operasi. Pecahan-pecahan tersebut juga mudah untuk digambarkan. Diskusikan dengan temanmu. Taksirlah nilai pecahan 3/8, 1/10, dan 15/16. Letakkan bilangan-bilangan tersebut pada garis bilangan. Amati nilai yang paling dekat. Apakah 0, setengah, atau 1? Nah, setelah kita buat garis bilangannya, maka hasilnya seperti ini ya. 3/8 lebih dekat dengan setengah atau 1/2. Kemudian 1/10 lebih dekat dengan 0. 15/16 lebih dekat dengan 1. Apa yang bisa kamu simpulkan untuk melakukan penaksiran pecahan? 1. Jika pembilang mendekati setengah dari penyebut, tunjukkan pecahan 3/8 dengan garis bilangan. Perhatikan pecahan 1/2. Pecahan 1/2 sama dengan 4/8. Jadi pecahan 3/8 mendekati 1/2. 2. Jika pembilang terlalu jauh kurangnya dari setengah penyebut, tunjukkan pecahan 1/10 dengan garis bilangan. Perhatikan pecahan 1/2. Pecahan 1/2 sama dengan 5/10. Jadi pecahan 1/10 mendekati 0. 3. Jika pembilang terlalu jauh lebihnya dari setengah penyebut, tunjukkan pecahan 15/16 dengan garis bilangan. Perhatikan pecahan 1/2. Pecahan 1/2 sama dengan 8/16. Jadi pecahan 15/16 mendekati 1. Sekarang kerjakan latihan berikut. Taksirlah nilai yang mendekati pecahan 2/6, 4/16, 7/12, 6/16, dan 2/15.
Buktikan hasilnya dengan garis bilangan. 2/6. Perhatikan pecahan 1/2. Pecahan 1/2 sama dengan 3/6. Jadi pecahan 2/6 mendekati 1/2 atau setengah. Kemudian yang kedua 4/16. Perhatikan pecahan 1/2. Pecahan 1/2 sama dengan 8/16. Jadi pecahan 4/16 mendekati 0. 7/12. Perhatikan pecahan 1/2. Pecahan 1/2 sama dengan 6/12. Jadi pecahan 7/12 mendekati 1/2 atau setengah ya. Kemudian 6/16. Perhatikan pecahan 1/2. Pecahan 1/2 sama dengan 8/16. Jadi pecahan 6/16 mendekati 1/2. Kemudian yang terakhir 2/15. Perhatikan pecahan 1/2. Pecahan 1/2 sama dengan 7,5/15. Jadi pecahan 2/15 mendekati 0. Mudah kan menaksir nilai pecahan? Lalu bagaimana dengan persen? Bilangan persen acuan. Beberapa persen mudah untuk diingat. Bilangan-bilangan tersebut juga mudah untuk dioperasikan. Bilangan-bilangan persen berikut bisa kita jadikan acuan ketika kita membulatkan. Ada 0%, 50%, dan 100%. Jika ditulis dalam bentuk pecahan desimal, 0% adalah 0,0, 50% adalah 0,5, dan 100% adalah 1,0. Kemudian ada 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Jika ditulis dalam bentuk pecahan, 0% adalah 0, 25% adalah 1/4, 50% adalah 2/4, 75% adalah 3/4, dan 100% adalah 1. Kemudian ada 0%, 10%, 20%, dan seterusnya sampai 100%. Jika ditulis dalam bentuk pecahan desimal, hasilnya adalah 0,0, 0,1, 0,2, dan seterusnya sampai 1,0. Ditulis dalam bentuk pecahan 0, 1/10, 2/10, dan seterusnya sampai 1. Nah, Siti melakukan survei untuk mengetahui seberapa rajin teman-temannya menyiram tanaman. Berikut data yang Siti dapatkan. Yang selalu menyiram tanaman banyaknya 11%. Hasil taksirannya adalah 10%. Itu yang paling mendekati ya. Kemudian yang sering menyiram tanaman banyaknya 37%. Hasil taksirannya adalah 40%. Karena 37% lebih dekat dengan 40% daripada 30%. Kemudian kadang-kadang banyaknya 23%. Hasil taksirannya adalah 20%. Karena 23% lebih dekat dengan 20% daripada 30%. Dan yang terakhir, jarang menyiram tanaman, banyaknya 29%. Hasil taksirannya adalah 30%. Karena 29% lebih dekat dengan 30% daripada 20%. Lihat kembali pertanyaanmu. Kamu akan memilih dan mengelompokkan pertanyaanmu berdasarkan kriteria berikut. Jadi, ciri-ciri pertanyaan yang baik adalah sesuai topik. Jawabannya bukan iya dan tidak. Antar pertanyaan berkesinambungan. Menggali lebih banyak informasi. Bahasa yang benar. Pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Kemudian diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana.